Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini uh, saya mau bacakan bagi kita mau renungkan bersama-sama yang saya ambil dari Mazmur 97 ayat 1. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biar, biarlah banyak pulau bersukacita. Saya baca sekali lagi Bapak Ibu. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Puji nama Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tujuan Tuhan untuk menyelamatkan kita, tujuan Tuhan datang ke dunia ini adalah supaya kita semua yang ada di bumi ini datang menyembah, memuliakan Tuhan. Ayat kita ini Bapak Ibu berbicara mengenai pemberitaan firman atau disebut dengan misi. Jadi Tuhan datang ke dunia karena dia bermisi. Makanya sering kita dengar kata missio Dei. Artinya hati Tuhan itu ada di misi. Saya sering berkata kepada teman-teman saya, kepada siapapun, Tuhan tidak pernah mati untuk organisasi apapun. Tuhan tidak pernah menyerahkan nyawanya untuk pantai sosial atau apapun itu. Dia menyerahkan nyawanya supaya gereja Tuhan berdiri di mana-mana. Tuhan menyerahkan nyawanya supaya banyak orang bertekuk lutut untuk menyembah kepada dia, Bapak Ibu. Firman Tuhan ini berkata adalah Tuhan adalah Raja. Ini frase yang luar biasa Bapak Ibu, bersifat kalimat deklaratif namanya, atau diumumkan, diberitahukan kepada kita secara tegas bahwa sebenarnya Tuhan yang kita sembah, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Raja. Artinya Bapak Ibu dalam pemberitaan misi Tuhan, dalam pemberitaan firman Tuhan, menyampaikan kabar Injil itu kepada semua orang Bapak Ibu, Tuhan adalah Raja. Artinya bahwa dasar kita semua Bapak Ibu untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan itu, Injil keselamatan itu, supaya semua orang bertobat, percaya kepada Tuhan adalah karena Tuhan itu adalah Raja. Artinya Raja Bapak Ibu, dia adalah menjadi dasar kita, ya, otoritas dari Raja. Itu yang pertama. Jadi kita beritakan ini karena ada otoritas dari Raja Bapak Ibu. Yang kedua, dalam beritakan firman Tuhan itu Bapak Ibu, motivasi kita juga dari Raja supaya setiap orang percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dalam pemberitaan firman Tuhan itu karena Tuhan adalah Raja Bapak Ibu. Dia adalah pembela kita, mengadvokasi kita. Dia benteng pertahanan kita. Dia yang melakukan pekerjaannya bagi kita. Jadi saya bagi firman Tuhan dalam 3 bagian Bapak Ibu. Yang pertama adalah tumpuan misi, tuntunan kita, dasar kita. 3 itu Bapak Ibu. Karena ada otoritas dari Tuhan, karena ada tujuan kita, motivasi kita Bapak Ibu, dan ada tujuan yang dari Tuhan, membela kita Bapak Ibu. Jadi dalam kehidupan kita mengatakan firman Tuhan, kenapa Tuhan Tuhan berikan tugas itu kepada setiap kita? Karena dia adalah Raja. Dan ada kerinduan Tuhan. Dasarnya adalah dia. Dia memberikan otoritas kepada kita. Dia Bapak Ibu memberikan motivasi kepada kita. Semangat kepada kita. Dia mengadvokasi kita, membela kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Jadi kadang-kadang dalam pelayanan ini, dalam pemberitaan firman Tuhan, dalam misi ini Bapak Ibu. Karena Tuhan tahu siapa kita. Kadang-kadang kita berpikir kadang-kadang kita merasa sendiri. Seperti tidak ada orang bersama-sama kita untuk terus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan Yesus waktu dia ada di bumi ini, dia berkata Bapak Ibu, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah datang. Artinya Tuhan itu adalah Raja. Dia penguasa segalanya, yang memberikan otoritas, yang memberikan motivasi, yang memberikan advokasi, pembelaan kepada setiap kita waktu kita memberitakan firman Tuhan.
Kita tahu Bapak Ibu, Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Dan waktu kita melakukan firman itu sangat berkuasa Bapak Ibu. Berkuasa. Rasul Paulus berkata, saat aku lemah, aku merasakan kuasa Tuhan. Saat kita memberitakan firman Tuhan, kuasa Tuhan akan nyata Bapak Ibu. Saat kita mendoakan orang, kuasa Tuhan itu mengalir untuk menyembuhkan orang. Saat kita mengkonseling orang, menolong orang, kuasa Tuhan itu mengalir Bapak Ibu. Karena dia adalah Raja Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, tujuan misi ini adalah dikatakan di sini adalah, tujuan kita memberitakan firman Tuhan adalah, biarlah pulau-pulau dikatakan di sini tadi. Biarlah pulau-pulau ya bersorak-sorai dan bersuka cita. Artinya kata pulau-pulau di sini bumi, baik secara luas, secara lokal Bapak Ibu, atau global dan lokal. Artinya di satu seluruh bumi ini perlu Bapak Ibu mendengar Injil. Perlu mendengar kabar baik itu, keselamatan itu. Tapi juga di tempat lokal, di tempat masing-masing juga perlu. Artinya saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu, waktu kita memberitakan firman Tuhan, tidak hanya berbicara secara global, tetapi juga di tempat-tempat kita. Artinya Tuhan mau berkata, dimanapun kita ditempatkan Tuhan untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik itu, Tuhan itu mengerti dan Tuhan itu sangat menolong kita, sangat menjaga kita, sangat memberkati kita Bapak Ibu. Bagi dia, tempat-tempat itu semua penting. Di perkotaan, di pedesaan, di pelosok, di ujung-ujung bumi, di pulau-pulau terjauh katanya. Pulau-pulau terisolir pun Bapak Ibu. Tuhan penting itu. Bagi Tuhan penting pulau-pulau itu. Itu artinya Bapak Ibu bagian kita adalah, itulah memotivasi kita. Supaya kita boleh terus melayani Tuhan, memberitakan tugas amanat agung kita Bapak Ibu. Dalam Matius 28 dikatakan, kita pergi memberitakan Injil, kabar baik itu ke seluruh dunia. Dan yang ketiga Bapak Ibu adalah tujuan misi. Tujuan misi katanya adalah supaya bumi bersorak-sorak dan bersuka cita. Jadi artinya Bapak Ibu, bersorak-sorak ini, bersuka cita ini tidak ditemukan di luar orang-orang yang menyembah Tuhan. Jadi akhir daripada semua pemberitaan Injil yang kita lakukan, menyaksikan Injil kepada semua orang, supaya orang itu menjadi penyembah Tuhan. Itu yang dirindukan oleh Tuhan. Orang semua bertepuk lutut menyembah kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan Bapak Ibu sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, karena Tuhan berkata, setiap kita yang berkata kita kasihi Tuhan, kita melaksanakan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu adalah pemberitaan Injil, kabar keselamatan kepada semua orang, supaya orang memiliki hidup yang kekal. Itulah tujuannya, tujuan Tuhan Bapak Ibu. Jadi apa artinya ini bagi kita semua Bapak Ibu? Kalau saudara dan saya sudah diselamatkan Tuhan, kalau saudara dan saya Tuhan sudah berkorban memberikan segalanya bagi saudara dan saya, dan dia memberikan tugas amanat yang sangat penting bagi saudara dan saya. Setiap kita yang sudah mengaku, sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu adalah juru selamat kita Bapak Ibu. Saudara dan saya punya tugas. Dan Tuhan itu adalah Raja yang memberikan otoritas, memberikan motivasi, yang membela kita, advokasi kita. Dan kita harus ingat, tujuannya Bapak Ibu, ruang lingkupnya adalah dari pulau ke pulau, semua tempat harus mendengar Injil. Supaya bangsa ini diubahkan, negara kita diubahkan Bapak Ibu. Dan kita harus tahu, Bapak Ibu, tujuannya semuanya adalah supaya orang-orang datang menyembah, bertobat kepada Tuhan. Saya rindu setiap kita yang hadir dalam doa pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, mari kita belajar, mari kita terus belajar. Mari kita terus semakin dekat dengan Tuhan untuk kita melakukan tugas panggilan kita ini. Firman Tuhan berkata, satu orang bertobat Bapak Ibu, ribuan malaikat di sorga bersuka cita, bersorak-sorai. Kata bersorak-sorak tadi sini, kata bersuka cita, itu hanya bagian kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Orang yang menyembah, orang yang bersuka cita, orang yang bersorak-sorai dikatakan. Ini berhubungan dengan penyembahan saudara dan saya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar Bapak Ibu.
Mari kita semakin hari hati kita dipenuhi dengan belas kasihan seperti hati Tuhan Yesus yang dipenuhi dengan belas kasihan atas orang-orang yang belum diselamatkan, orang-orang yang belum bertobat, sehingga mereka boleh bertobat, mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan. Jangan sampai kita, Bapak Ibu, selama hidup kita belum pernah kita beritakan Injil, belum pernah ada jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Karena sekarang itu tugas itu sudah diserahkan kepada setiap anak-anaknya, kepada kita semua, Bapak Ibu, untuk memberitakan amanat agung itu supaya orang-orang bertobat dan menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Tuhan berkati saudara, Tuhan berkati kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.